Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ini gitu. Lupa. Kelompok fisika aja ya. Fisika. Di sini dari kelompok fisika ingin menjelaskan beberapa materi fisika kelas 12 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan arus bolak-balik dan Listrik statis. kemudian Ilham, Dan saya menjelaskan listrik dinamis. lalu Iqbal Dan jelasnya saya magnet. Oke, untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Ya, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian dapat menggunakan rumus yang ini, yaitu Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9. Q1 adalah yang ini. Dan satuannya harus kolom. Jika mikrokolom harus dikali 10 pangkat min 6. Jadi kita masukkan ini dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Ini juga sama, dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R adalah jarak. Kita tinggal memasukkan, jangan lupa jaraknya diubah ke meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kita tinggal mengalikan. Nah, ini hasilnya. Cukup mudah bukan? Ya, yang untuk selanjutnya adalah menentukan kuat medan listrik. Kuat medan listrik dapat ditentukan dengan cara E sama dengan K kali I per R kuadrat. I adalah sumber muatan, R adalah jarak. Kemudian untuk menentukan energi potensial dapat ditentukan dengan cara EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. Seperti tadi, Q adalah sumber muatan, R adalah jarak, dan nilai K-nya ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Untuk yang energi potensial listrik dapat ditemukan dengan cara V sama dengan K dengan K kali I per R. V adalah potensial listrik, terus I adalah sumber muatan, R adalah jarak. Selanjutnya adalah kapasitor untuk rangkaian seri seperti ini. Untuk menentukan kapasitansinya adalah dengan cara 1 per CT sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Untuk kemudian untuk menentukan muatan listrik bisa dengan cara QT sama dengan Q1 sama dengan Q2. Jadi muatan mereka sama semua. Kemudian untuk menentukan beda potensialnya bisa dengan cara V sama dengan V1 ditambah V2. Dan untuk yang paralel seperti ini, untuk menentukan kapasitansinya bisa dengan cara CT sama dengan C1 ditambah C2. Untuk menentukan muatan listriknya bisa dengan cara QT sama dengan Q1 ditambah Q2. Untuk menentukan beda potensialnya bisa dengan cara VT sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi beda potensialnya mereka sama semua. Jadi rumus kapasitornya seperti ini. C sama dengan Q per V. C adalah kapasitansi, muatannya farad. Q adalah muatan listrik,
satuannya kolom, V adalah beta potensialnya, satuannya volt. Terima kasih. Halo guys, di sini saya mau menjelaskan tentang hukum dua Kirchhoff. Jika kalian bertemu gambar seperti ini, maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yaitu tentukan arah loopnya. Di sini kita akan memakai arah loop yang sama. Dan yang kedua yaitu tentukan arah arus pada titik cabang. Arah arus pada titik cabang biasanya mengikuti arah loopnya. Jadi pada loop pertama arah arusnya menuju ke F1 dan pada loop yang kedua arah arusnya menuju ke F2. Terus yang ketiga, jika jalur bertemu kutub positif maka nilai E-nya itu sama dengan negatif dan sebaliknya. Jadi jika loopnya bertemu dengan E yang bermuatan positif, maka E-nya nilainya negatif. Contohnya ini. Loop pertama bertemu dengan E yang bermuatan positif. Cara membedakannya adalah yang panjang adalah bermuatan positif dan yang pendek adalah bermuatan negatif. Terus cara yang keempat adalah jika jalur searah arus maka harga arus sama dengan positif dan sebaliknya. Jadi jika arusnya jika arusnya arus pertama berada di sini, maka di sini dia akan bulat. Jadi arus kedua akan berada di sini, arus ketiga akan berada di sini. Nah, jika jalur searah dengan arus, maka arus dengan positif. Dan jika kita lihat di gambar ini, karena arus satu berlawanan dengan jalur atau loop yang satu dari searah, maka I1 itu nilainya sama dengan positif. I2 juga searah dengan I2, jadi menggunakan positif. Tapi I3 pada loop yang pertama itu bermuatan positif. Tapi pada loop yang kedua bermuatan negatif. Kenapa? Karena I3 harusnya berlawanan dengan arah jalur. Terus yang terakhir, kita masukkan rumus sigma E sama dengan sigma R. Jika kita lihat di gambar ini, maka kita sebutkan rumus pada loop 1 itu sama dengan sigma E sama dengan sigma R sama sigma IR. Karena E arah jalurnya pada loop 1 bertemu dengan E pada muatan positif, maka harga E sama dengan negatif. Dan I pada loop 1 itu cuma
pada rumus 1 itu ada 2, yaitu F1 sama 2. Jadi kita menggunakan rumus standar 1 kali F1 ditambah 3 kali R3. Dan pada grup yang kedua, karena E-nya jalurnya bertemu dengan E pada muatan negatif, maka nilainya E adalah positif. Jadi E sama dengan yang pertama harusnya adalah I2, dan hambatan pada grup 2 itu ada 2, yaitu R3 sama R2, dan yang bertemu dengan arus 2 sama dengan R3. Jadi kita harus 2 kali R3 tambah, dan karena arusnya berlawanan arah dengan jalur, maka nilai I sama dengan I3 sama dengan negatif. I sekaligus 3 kali R2. Dan sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Iqbal Alamsyah dari kelas 12 IPA 1 absen 17. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang magnet. Kuat medan magnet memiliki rumus sebagai berikut. BB sama dengan μ0I per 2πA. BB sendiri bisa diartikan sebagai induksi magnet di titik P, bisa ditulis dengan WB per M kuadrat. Kemudian I, kuat arus listrik, bisa ditulis dengan A. Yang selanjutnya A, jarak titik P ke kawat, bisa ditulis dengan M. Untuk yang terakhir, μ0 atau permeabilitas hampa, bisa ditulis dengan 4pi 10 pangkat min 7 WB per M. Yang selanjutnya ada gaya Faraday. Gaya Faraday mempunyai rumus sebagai berikut. E sama dengan B kali L kali V sin theta. Dan yang selanjutnya ada prinsip kerja generator. Prinsip kerja generator adalah dengan meletakkan suatu bidang seluas A ke dalam suatu medan magnet sebesar B. Kemudian bidang tadi diputar dengan kecepatan suatu sudut sebesar omega. Prinsip kerja generator sendiri mempunyai rumus sebagai berikut. E sama dengan N kali B kali A kali omega sin omega T. Untuk yang selanjutnya saya akan membacakan rumus-rumus yang telah tadi saya sampaikan. Untuk yang pertama, kuat medan magnet memiliki rumus sebagai berikut. B sama dengan μ0 I per 2πA. Untuk yang kedua, B sama dengan μ0 I kali N per 2A. Untuk yang selanjutnya, FL sama dengan B kali I kali L sin theta. Untuk yang selanjutnya, nomor 4, FL sama dengan μ0 I1 kali I2 kali L per 2πA. Untuk yang selanjutnya, nomor 5, flux sama dengan B kali A cos theta. Untuk nomor 6, rumus GGL, ada E sama dengan N kali delta flux per delta T. Untuk nomor 7, E sama dengan B kali L kali V sin theta. Untuk yang nomor 8, arus listrik I sama dengan E per R. Untuk yang nomor 9 ini rumus generator, E sama dengan N kali B kali A omega kali sin theta. Untuk yang terakhir ada E max sama dengan N kali B kali A kali omega. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh soalnya
next video akan saya tampilkan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai arus bolak-balik. Apa sih yang dimaksud dengan arus bolak-balik itu? Arus bolak-balik adalah arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Dalam arus bolak-balik kali ini kita dapat menggunakan rumus yang pertama, yaitu dalam mencari arus I sama dengan I maksimal dikalikan sin omega T. Untuk yang kedua, yaitu V sama dengan V maksimal dikalikan sin omega T. Oke, kalian dapat menggunakan rumus ini untuk mencari arus dan tegangan bolak-balik. Kemudian dalam arus bolak-balik terdapat yang namanya nilai efektif. Apa sih yang dimaksud dengan nilai efektif itu? Nilai efektif adalah nilai yang diukur dengan alat ukur dan ternyata memiliki nilai tersendiri. Nilai efektif ini juga memiliki rumus. Yang pertama yaitu I efektif sama dengan I maksimal per akar 2. Untuk yang kedua yaitu di sini, kita dari sini aja guys. V efektif sama dengan V maksimal dibagi akar 2. Section. Dalam arus bolak-balik kita mengenal yang namanya rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan yang banyak adalah rangkaian kapasitif. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian resistif itu? Rangkaian resistif adalah rangkaian yang terjadi apabila sebuah resistor dialiri dan ternyata arus dan tegangannya sefase. Ini yang menunjukkan sefase. Inilah yang dinamakan diagram fase. Kemudian kita lanjut di sini, grafik sinusoidanya yaitu digambarkan seperti ini. Jadi ini digambarkan sebagai arus dan ini digambarkan sebagai tegangan. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu rangkaian induktif. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian induktif itu? Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terjadi apabila sebuah resistor dialiri arus bolak-balik dan nilainya tegangannya mendahului 90 derajat. Dapat digambarkan dalam diagram fase seperti ini. Kemudian dapat digambarkan pula dalam grafik sinusoida seperti ini. Lalu dalam rangkaian induktif ini kita mengenal yang namanya XL, rumus dari rangkaian induktif ini sendiri. Rumus dari rangkaian induktif ini yaitu omega dikalikan L. XL sendiri yaitu rangkaian induktif, kemudian W ini adalah sudut dan L sendiri. Dalam rangkaian induktif ini kita mengenal rumusnya yaitu XL. XL sendiri adalah rangkaian induktif yaitu omega dikalikan L. Omega adalah frekuensi sudut, satuannya adalah rad per S. Oke, sama dengan frekuensi. Satuannya adalah rad per second. Yang kedua L. L adalah induktansi induktif. Satuannya adalah Henry. Action. Dan yang ketiga yaitu ada rangkaian kapasitif. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian kapasitif?
Rangkaian kapasitif adalah apabila arus bolak-balik melewati suatu induktor dan ternyata tegangannya ketinggalan fase 90 derajat. Dapat digambarkan dalam diagram Pasor dan grafik sinusida seperti pada gambar. Di sini arus dan di sini adalah tegangan. Dalam reaksi kapasitif sendiri, kita mengenal rumus yaitu Xj. Xj sama dengan 1 per omega C. Dan yang terakhir, dalam arus bolak-balik ini kita mengenal yang namanya impedansi. Impedansi adalah hambatan pengganti pada rangkaian RLC. RLC yaitu rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan yang terakhir adalah rangkaian kapasitif. Dalam impedansi sendiri, kita mengenal rumus Y sama dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XD kuadrat, atau Y sama dengan akar R kuadrat ditambah omega R min 1 per omega C kuadrat. Oke, demikian penjelasan mengenai arus bolak-balik itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman? Udah melihat video dari kita belum? Kalau udah, semoga video dari kita bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kami ada salah kata ataupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.